Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan membahas dan mengomentari yaitu tentang video. Nah, untuk video kali ini, nah ini saya dapat ini dari platform 11. Nah, ini videonya ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan yang untuk dibahas kali ini yaitu tentang Bapak Egy Sujana. Nah, dan yang kemarin-kemarin Bapak Egy Sujana ini dikabarkan, nah ini tidak memenuhi panggilan dari Polda. Nah, untuk dimintai keterangan yaitu tentang verifikasi ijazah Bapak Joko Widodo, nah tentang kasusnya. Nah, dan dikabarkan ini ya Bapak Egy Sujana ini, nah ini ternyata pergi ke luar negeri yaitu untuk berobat, itu beritanya. Nah, dan selain untuk berita itu, nah ini berita kali ini, nah ini membahas yaitu tentang partai atau mendirikan partai. Nah, yang saya tahu dan di berita, nah ini Bapak Egy Sujana ini, nah ini dulu, nah, pernah menjabat atau pernah menjadi penasehat di Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan. Nah, ini yang dikabarkan untuk di berita ya. Dan tentang pembahasan untuk purnawirawan atau tentang mantan purnawirawan ini, nah ini banyak sekali ya mantan-mantan purnawirawan. Nah, dan di sini juga ada yaitu Bapak SBY. Nah, Bapak SBY ini pernah juga mendirikan yaitu sebuah partai yaitu Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini, nah ini masih langgeng sampai sekarang. Nah, dan selain Bapak SBY dan juga ini ada Bapak Tri Sutrisno. Nah, dulu juga pernah mendirikan yaitu sebuah partai, yaitu partainya ini Partai Keadilan dan Persatuan. Nah, ini juga sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, untuk kontribusi kepada negara. Nah, dan ini dengar-dengar ini ya kelihatannya ini partainya ini agak nggak begitu ini ya, kurang ya. Nah, dan juga Bapak Prabowo Subianto juga mendirikan yaitu sebuah partai yaitu Partai Gerindra. Nah, dan sampai sekarang tuh masih langgeng dan bahkan sampai sekarang pun Bapak Prabowo ini sudah menjadi presiden kita yang ke-8. Nah, tentang Bapak SBY, Bapak Tri Sutrisno dan juga Bapak Prabowo Subianto. Nah, di sini kita membahas yaitu tentang Bapak Egy Sujana. Nah, dan untuk pembahasan atau komentar kali ini, nah ini yaitu tentang videonya Bapak Egy Sujana. Nah, dan di sini dinyatakan Bapak Egy Sujana ini menjadi ketua umum yaitu sebuah partai pemersatu bangsa. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Ini Bapak Egy Sujana ini, nah ini juga mau ikut berkontribusi yaitu di sebuah kenegaraan ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali ini ya, kemauan dan ke apa itu, ke partisipasinya ini. Di dalam video ini, nah ini pada tanggal 18 bulan Februari. Nah, ini tahunnya ini kurang paham ya di dalam video ini. Nah, Bapak Egy Sujana ini lagi mendeklarasikan lagi yaitu tentang Partai Pemersatu Bangsa Reborn. Wah, sangat luar biasa sekali ini. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran, mari kita langsung dan kita tonton videonya. Oke. Tanggal 18 Februari, Reborn lahir kembali, insya Allah. Takbir. PPB semuanya. Partai Pemersatu Bangsa. Atas izin Allah, insya Allah suatu saat dimenangkannya. Nah, itulah tadi ya Bapak Egy Sujana ini mendeklarasikan yaitu sebuah partainya yaitu Partai Pemersatu Bangsa, nah, yaitu Reborn. Nah, dan sebagai ketua umum dia berharap kalau partai ini di tahun 2029 nanti, nah dia akan mencalonkan diri sebagai presiden yang ke-9. Nah, ini harapan Bapak Egy Sujana bersama timnya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Inilah Partai Pemersatu Bangsa Reborn, dan selanjutnya kita bisa dengar lagi. Bagaimana mungkin Allah mau memenangkannya? Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkannya dalam pengertian kita ini semua? Allah menyebutkan di dalam surat 47, surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu intang surallaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, pertanyaan saya, kalian beriman tidak? Beriman. Nah, dan untuk penyambutannya Bapak Egy Sujana ini, nah ini dia mengutip yaitu sebuah ayat, nah itu dari ayat Al-Quran atau ayat apa, nah dari Muhammad, nah, dan berisikan seperti tadi, nah, yaitu tentang iman. Nah, untuk selanjutnya terserah Anda. Nah, dia meminta atau bertanya untuk semuanya, yaitu Anda beriman apa enggak. Nah itu, nah, ini sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Kepada Allah, everybody yang tidak ada di sini, tapi sebagai netizen yang sepaham dengan kita, jika Anda beriman, maka Allah menyatakan, jika kamu menolong agamaku, agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah Maha benar janjinya, tidak ada yang bisa diingkari. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan kita, tapi Allah pasti bisa melengkapinya karena kita komitmen berupaya menegakkan hukum-hukum Allah. Takbir. Oleh Dan dengan ucapan atau dengan kata-kata atau dengan surat tadi, nah ini emang benar kalau Allah itu tidak akan ingkar dengan janji-janjinya. Nah itu tergantung pada umatnya ya. Nah, kalau umatnya tidak percaya, lah mau apa lagi? Nah, pasti kalau namanya kata-kata Allah atau janji Allah itu pasti akan dikabulkan atau akan dibuktikan. Nah, dan semuanya ini pasti ya berharap pengen yang lebih tinggi atau pengen yang lebih bagus lagi. Nah, seperti apa yang diucapkan Bapak Egy Sujana, nah, tentang keyakinan ya, namanya manusia tetap keyakinan itu berbeda-beda ya. Ada sependapat, ada yang enggak. Nah, oke, kita lanjut dan kita dengerin lagi. karena itu, everybody yang tidak suka, tidak apa-apa. Lakum dinukum. Yang suka, mari kita bergabung. Kalau tidak, ya sinergi saja. Jadi kita rileks dalam politik. Nggak boleh tegang-tegang, tetapi harus tegas dalam prinsip, dalam memegang nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Inilah sesungguhnya agama Allah. Nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai keadilan. Untuk mendapatkan jubedil ini, jujur benar adil, mesti dilalui dengan cara berpikir yang objektif, sistematis, toleran. Sangat penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi teman-teman, apakah ikhlas bersama PPB? Sekali lagi, apakah ikhlas bersama PPB? Dan dia bertanya kepada teman-teman semuanya atau para netizen nih, apakah Anda ikhlas dengan partai pemersatu bangsa ini? Nah, ya tentunya ya, kalau yang percaya, kalau yang mendukung pastinya ya ikhlas dan percaya. Beda yang tidak ya. Dan ini sangat menarik sekali ya. Orang yang nantinya yang akan dijadikan sebagai pemimpin, nah seharusnya kan menjadi patokan atau menjadi sebuah figur yang paling bagus, yang paling berakhlak, dan bisa dicontoh yang baiknya. Nah, dalam kilas baliknya tentang Bapak Egy Sujana ini, nah ini bisakah menjadi contoh, nah, bisakah menjadi pemimpin? Nah, tergantung pada kita, pada mereka-mereka yang percaya atau pada mereka-mereka yang tidak percaya ya. Ya tentunya ya, orang kalau ingin menjadi
ingin menjadi seorang pemimpin ya pastinya harus bisa dicontoh tentang akhlak budi pekertinya. Nah, dan tentang panggilan-panggilan kemarin aja sudah tidak ini ya, tidak relevan atau tidak menghadiri. Nah, dikarenakan sakitnya bisa dimaklumi lah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kalau ikhlas ada 3 konsekuensinya. 1, mesti mau dan direla diatur oleh tata cara ADART oleh Partai Pemersatu Bangsa. Yang kedua, siap menanggung resiko di dalam mentaati konstitusional baik partai maupun di negara kita yang mendasari kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi para aparat saya ingatkan, jangan kalian bikin fitnah. Mau bikin negara Islam lah, tidak. Kita ini fokus konstitusional, tunduk patuh kepada nilai-nilai yang sudah kita sepakati bangsa. Namun jika ada ketidakbenaran, boleh dong kita kritik. Boleh dong kita kritik. Dan untuk yang terakhir tadi video yaitu sebagai anggota atau sebagai pendukung Partai Pemersatu Bangsa ini harus mentaati yaitu 3 aturan. Dan aturannya yaitu ya seperti partai-partai yang lainnya juga, yaitu harus tunduk dan juga harus mau diatur dengan ketentuan ARD. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan untuk yang lainnya juga harus taat kepada konstitusi juga. Nah, ya jangan lupa. Nah, ini juga bisa untuk dikritik, diberi saran, diberi apa. Nah, karena apa ya? Karena mereka ini mempunyai tujuan, yang pasti itu punya tujuan. Yaitu untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nah, seperti itulah yang dikutip dalam video tadi. Nah, dan selain untuk video tadi ya, tentang video yang pertama, yaitu deklarasinya Partai Pemersatu Bangsa Reborn. Nah, ini juga ada video yang lainnya yaitu tentang emak-emak aspirasi Indonesia. Nah, ini bersatu mendukung penuh tentang partai, yaitu Partai Pemersatu Bangsa ini. Nah, ini juga dinyatakan bersama emak-emak, ini di hadapan atau di sekitar Bapak Egy Sujana. Nah, ini dukungan dari emak-emak ini sangat luar biasa sekali nih. Oke, mari kita lihat. Saya Egy Sujana, Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa. Dengan ini dan penuh kebanggaan kehadiran Ibu Wati, Ibu Jati dan komunitas aspirasi seluruh Indonesia, bahkan seluruh Indonesia. Ada berapa cabang? Banyak, ada 8. Ada 8 cabang, luar biasa. Wow. Mandiri, biaya sendiri dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu udah berapa tahun aspirasi? Dari 2018. 2018 berarti kurang lebih 8 tahun ya? Ya, 7 tahun. 7 tahun lah. Walaupun balita, tapi sangat dahsyat, mengguncang banyak kegiatan politik di Indonesia. Amin. Terutama perjuangannya sangat baik untuk Islam, membanggakan untuk Islam, bahkan sudah sejak awal untuk diperingati tiap tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti Islamophobia. Itu karya terbesar dunia yang diciptakan oleh saudara-saudaraku dari aspirasi. Dan dengan penuh kebanggaan saya menerima dengan ikhlas, tidak mempengaruhinya, tidak merekayasa, apalagi bagi-bagi duit. Duit kita ya. Gitu. Dengan ikhlas, Ibu Wati sebagai pimpinan dari aspirasi menyatakan sebagai berikut, silakan. Dan di dalam video ini terlihat jelas ya, ini Bapak Egy Sujana ini merasa bahagia sekali, merasa bangga sekali. Nah, karena apa? Karena telah didukung bersama emak-emak ini, emak-emak aspirasi Indonesia. Nah, aspirasi Indonesia ini yang dipimpin oleh Ibu Wati. Dan
Aspirasi Indonesia ini udah berdiri selama ini 7 tahun ya, luar biasa sekali, dan telah dinyatakan oleh Bapak Egy Sujana semuanya ini, Bapak Egy Sujana ini ya kalau nggak salah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, semua ini dari hati mereka sendiri. Wah, sangat luar biasa sekali untuk dukungannya ya. Dan selain itu juga ini ya, nah ini para emak-emak aspirasi Indonesia ini, nah ini akan mendeklarasikan yaitu untuk dukungan penuh kepada Partai Pemersatu Bangsa ini. Oke, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Aspirasi Indonesia dengan ini menyatakan akan mendukung Partai Pemersatu Bangsa untuk maju pada tahun 2029 untuk menjadikan Ketua Umum kita sebagai Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Siap. Dengan itu dan dengan visi yang akan kami bawa dari Aspirasi Indonesia, kami berharap Aspirasi Indonesia bisa menjadikan Partai Pemersatu Bangsa partai yang besar dan partai yang dikenal di seluruh pelosok Indonesia bahkan dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin dari Bu Jati ada satu patah dua kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Aspirasi bersyukur, alhamdulillah hari ini ada pernyataan Partai Persatuan Partai Pemersatu Bangsa yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Insya Allah atas ridha Allah benar-benar bisa berjuang di periode berikutnya tahun 2029 menjadi RI 1 Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Yang ke-9. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi bicara? Nah, itulah dukungan para emak-emak aspirasi Indonesia kepada Partai Pemersatu Bangsa. Ini sangat luar biasa sekali ya emak-emak ini ya. Nah, ini berharap nanti di periode 2029 ini Bapak Egy Sujana ini akan menjadi calon presiden yang ke-9. Ini harapan emak-emak semua dan pastinya juga harapan Bapak Egy Sujana ya. Dan itulah deklarasi dari para emak-emak aspirasi Indonesia. Nah, dan untuk selanjutnya ini sambutan juga dari Bapak Egy Sujana setelah para emak-emak ini memberikan deklarasinya kepada Partai Pemersatu Bangsa ini. Oke, kita dengar. Ayo. Ya cukup. Ya. Ya. Cukup ya. Saudara-saudara tidak klaim, inilah apa adanya, keluar dari mulut mereka sendiri, dari hati yang bersih, tanpa sepeser pun mengeluarkan uang untuk itu. Saya bahagia hari ini, tadinya harus ke Bandung, tapi dengan Wati dengan tulusnya ingin bergabung ke Partai Pemersatu Bangsa, saya putar balik, saya ke sini, ke Jakarta, daerah elit di daerah Menteng. Amin. 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 Saudara-saudara, poin pentingnya dalam konteks PPB, biar everybody tahu, kita punya ikhtiar, visi dan misinya adalah Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Amin. Karena jargon ini, visi ini bahkan tidak jadi misi yang kuat dari semua partai yang ada. Karena partai-partai yang ada semuanya bersifat sekularis. Yang dikejar adalah kemakmuran, keadilan, kesejahteraan. Ada lagi Indonesia maju, ada lagi Indonesia emas. Itu semuanya bersifat materialisme. PPB akan mengkondisikan objektivitas rakyat Indonesia yang memang sudah jelas mayoritas umat Islam. Saya akan lakukan upgrading ASI. Ya, itulah sebuah deklarasi dari emak-emak aspirasi Indonesia yang mendukung penuh yaitu tentang Partai Pemersatu Bangsa yang diketuai umum yaitu Bapak Egy Sujana. Nah, dan untuk misi visinya tentang
Partai Pemersatu Bangsa ini, yaitu Indonesia Bertakwa. Wah, sangat luar biasa sekali ya ini untuk visinya. Nah, dan pastinya nanti meskipun jadi nggak jadi, ya nggak tahu ya untuk mendukung pemerintahannya nanti, atau kalau udah jadi presiden, nah itu kalau jadi ya. Dan seperti itulah, nah untuk pernyataan-pernyataannya tentang Bapak Egy Sujana ini, nah, yang digadang-gadangkan dan menjadi ketua umum partai PPB, nah, yang akan menjadi calon presiden yang ke-9, yaitu 2029. Nah, dan harapannya ini sangat menarik dan sangat seru sekali dan sangat bagus. Nah, seorang bercita-cita yaitu untuk menjadi presiden. Nah, tentang dukung-dukungannya ini ya mudah-mudahan ya Bapak Egy Sujana ini menjadi presiden yang ke-9. Nah, jangan sampai ini Bapak Presiden ini ya akan menjadi calon pejabat abadi. Nah, yang ditakutkan, nah, nantinya cuma akan menjadi calon pejabat abadi. Nah, kan nggak enak ya kalau cuma menjadi calon aja. Ya semuanya ini ya harapan keinginan Bapak Egy Sujana ya. Dan yang dipastikan kalau ingin menjadi sesuatu pemimpin atau menjadi pemimpin atau presiden, nah, kita harus tahu ya orangnya itu seperti apa, ya kan? Pendidikannya juga seperti apa, kewibawaannya pun juga seperti apa, ya. Semua pastinya teman-teman atau masyarakat akan menilai. Nah, dari situlah teman-teman bisa menilai dari mana ini sisi baiknya, pantas nggak ini menjadi seorang presiden, ya kan? Dan yang pastinya perlu dukungan banyak orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang untuk menjadi sesuatu yang diinginkan atau menjadi suatu pemimpin atau presiden. Dan gimana lagi ya tentang Bapak Egy Sujana ini ya. Kalau Bapak Egy Sujana ini tentang apa ya, digital jejaknya kan teman-teman semuanya udah tahu kan ya, tentang baik buruknya. Dan juga tentang kemarin ya, yaitu tentang peristiwa-peristiwa kemarin, yaitu tentang kasusnya Bapak Joko Widodo. Ya seharusnya kemarin kan waktu panggilan itu harus datang, ya nggak tahu namanya halangan, ya nggak tahu itu sakit beneran atau keluar negeri, nah itu kan urusan mereka. Nah ya pastinya ini teman-teman yang bisa menilai ini ya. Oke teman-teman, nah, itulah pembahasan atau komentar dari saya. Nah, apabila komentar saya ini kurang bagus atau kurang profesional atau ya banyak salahnya, ya saya mohon maaf. Nah ini kan saya dapat video atau info ini dari video-video dari platform sebelah. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.